dan juga dari inisiatif kita. Silakan. Terima kasih, pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan apresiasi terhadap paparan daripada Lan, Andri, dan Utsman. Kita belum berbicara anggaran dulu, karena kalau kita berbicara anggaran memang itu nanti menjelang Agustus. Tapi paling tidak kita tahu kendala yang ada di dalam 3 lembaga ini. Kalau boleh saya ingin memberikan masukan yang pertama kepada Lan. Lan, tadi kami perhatikan dari alokasi anggaran tambahan 100 miliar yang diharapkan, kurang lebih 91,3 itu adalah untuk P3K. Benar ya Pak ya? Itu gaji-gaji dari Lan. Yang 9 ya? Oke, baik, maaf. Jadi saya mulai berpikir kalau lembaga administrasi negara ini kan kebanyakan urusannya adalah untuk meningkatkan kompetensi ASN, termasuk juga untuk katakanlah meningkatkan jabatan atau eselon-eselon. Nah, dengan alokasi anggaran yang tidak besar dan kemudian kita program efisiensi, mestinya kita mulai berpikir begini, ini kepada semua lembaga juga perlu kita pikirkan. Apa yang disampaikan kawan-kawan tadi terkait dengan bagaimana ke depan kita harus menggunakan digitalisasi, menggunakan AI, malah saya mulai terpikir, kayaknya perlu ada satu konsep baru penggunaan AI untuk LAN, namanya adalah tutor AI. Jadi ini sudah berlangsung di lembaga-lembaga kursus dan pelatihan, atau juga kita menyebutnya adalah kursus-kursus jangka pendek. Itu sudah menggunakan AI. Kita buka di HP apapun juga kita bisa belajar apa saja dengan menggunakan AI yang semua teksnya, maaf ya kalau saya katakan mungkin dari sejenis chat GPT, tetapi dia sudah langsung memberikan tutor. Nah, ini bisa mengurangi beban biaya perjalanan, beban pelatih-pelatih yang harus dikirim ke berbagai tempat di seluruh Indonesia. Dan ini bisa digunakan dengan menggunakan AI yang mungkin bisa berbahasa Indonesia, berbahasa Jawa, berbahasa Sunda, ataupun apapun juga yang dibutuhkan di berbagai tempat di ASN. Yang kedua, Andri. Andri, arsip nasional, saya sepakat juga dengan kawan-kawan yang mengatakan bahwa arsip kita adalah sesuatu yang keniscayaan. Setiap negara yang memiliki kebudayaan atau peradaban, maka arsip menjadi sangat penting sekali. Kebetulan, kalau kita berbicara budaya, di Kementerian Kebudayaan, itu ada alokasi anggaran Indonesia. Salah satunya itu adalah untuk melakukan revitalisasi atau restorasi naskah-naskah budaya atau naskah peninggalan dengan katakanlah dengan konsep baru yang namanya adalah restorasi digital. Nah, saya justru ingin melakukan tambahan lagi kepada Andri ya, Andri. Restorasi digital ini sekarang sudah menggunakan AI juga. Kalau Bapak Ibu pernah lihat kamera HP, itu ada aplikasi yang foto-foto lama, itu bisa dirubah menjadi lebih tajam, lebih berkualitas dengan AI, sistem AI. Jadi daripada membuat sebuah program yang tadi programnya mungkin kalau kata kawan-kawan itu bisnis as usual, mungkin bisa memfokuskan dalam kurun 2 tahun ke depan AI oriented arsipari. Ya, ini menjadi penting karena apa? Banyak kadang-kadang gambar-gambar ataupun juga kita sebut saja arsip-arsip yang mungkin hilang, rusak, atau mungkin terkena air atau yang lainnya. Dan biasanya AI itu akan sanggup merestorasi dengan sesuatu yang sifatnya mungkin lebih detail. Foto lama aja bisa jadi lebih bagus kok sekarang ya. Nah, saya belum melihat ini konsep ini bisa ditekankan, dan sehingga akibatnya restorasi digital kita tidak lagi menggunakan biaya ratusan juta. Karena saya pernah coba ada restorasi film lama, itu 200 juta Pak, satu film lama direstorasi. Dengan menggunakan AI dari digital, itu jauh lebih hemat dan lebih murah. Ya, itu untuk Andri. Mau ada yang diedit lagi atau print dulu?
Tunggu dulu. Catatan untuk Ombudsman, saya memahami juga bahwa Ombudsman telah bekerja dengan baik, masuk di daerah, saya juga mengunjungi daerah. Pelaporan masyarakat ini penting, tapi saya memberikan sedikit highlight. Yang pertama, berapa banyak sudah terrealisasi follow up-nya, ya. Khusus masalah pertanahan ini saya kurang melihat follow up. Banyak pengaduan masalah pertanahan, mahalnya biaya sertifikasi, sulitnya untuk membuat perizinan dan lain-lain, tapi follow up-nya belum banyak. Entah karena faktor anggaran kah, entah karena faktor apa. Ya ini banyak. Baru saja kemarin saya lihat ada berita di Pengalengan, itu lahan PTP diserbu warga karena masalah soal mungkin HGU-nya atau apa, yang kadang-kadang mungkin BPN sendiri nggak tahu, karena itu terjadinya kecil-kecil. Untuk itu, saya memberikan tawaran. Ombudsman bisa bekerja sama dengan DPRD setempat. Ini bukan Ombudsman RI, tapi Ombudsman daerah. Karena DPRD punya fungsi pengawasan dan punya fungsi penindakan kepada dinas-dinas. Sementara Ombudsman kadang-kadang tidak diikuti oleh dinas, hanya mungkin secara tertulis saja. Nah, sementara kalau di DPRD, teguran itu bisa berdampak kepada potongan anggaran atau yang lainnya. Itu saya pikir perlu dilakukan kerjasama dengan DPRD. Mereka punya yang namanya sosperda, sosialisasi perda, punya lagi nanti apa beberapa program lain yang fungsinya adalah pengawasan. Yang kedua, zaman sekarang ini kan lagi tren apapun viral. Sehingga banyak kepala daerah juga yang berusaha untuk menunjukkan kinerjanya melalui media sosial. Tidak apa, itu bagus. Tapi yang saya harapkan dari Ombudsman adalah bagaimana memiliki sebuah aplikasi lapor Ombudsman yang berbasis AI. Contohnya adalah, pertama adalah kaitannya, kalau ada laporan, baik itu foto ataupun juga kemudian kejadian disampaikan, itu langsung AI interaktifnya itu langsung dapat detail data RT ini, desa ini, kepala desanya bernama ini, kemudian kejadiannya seperti ini, sehingga data itu langsung masuk semua secara cepat dan bisa di follow up, terintegrasi dengan dinas-dinas di daerah. Karena kan fungsinya adalah pengawasan fungsi menjalani pemerintahan, termasuk juga pelayanan publik apapun juga. Itu langsung bisa masuk kepada fungsi-fungsi yang ada di daerah. Yang kedua, perlindungan terhadap saksi anonim. Ini menjadi penting, banyak yang tidak berani melaporkan karena takut namanya tersebut. Nah, ini harus kerjasama menurut saya dengan Badan Perlindungan Saksi, itu masalah ya. BP, ya itu tadi ya. Atau termasuk juga dengan pihak kepolisian, kejaksaan, karena banyak yang ingin melaporkan, tetapi akhirnya membuat surat kaleng. Nah, kalau surat kaleng, biasanya pemerintah daerah tidak menindaklanjuti, karena dianggap ya anonim. Maka harus ada perlindungan terhadap saksi. Nah, di dalam aplikasi itu harus ada opsi anonim. Jika Anda tidak mau disebutkan, maka itu kita akan merahasiakan dan sebagainya. Ini semua harus bisa dijangkau dengan gadget yang ada di tangan masyarakat. Jadi masyarakat itu tidak lagi memviralkan, tapi dia melaporkan kepada Ombudsman. Karena kalau viral, nanti beritanya naik terus, akhirnya no viral, no justice. Padahal kita punya badan, namanya Ombudsman, yang bisa mengakomodir hal-hal tersebut. Jadi itulah Bapak Ibu, catatan-catatan, sekali lagi, penggunaan AI ini sudah harus mulai kita terobos. Nggak bisa lagi kita based on hanya pertemuan demi pertemuan, tetapi semua harus mulai merujuk kepada kedepannya, the future. Gen Z kita ini akan menggunakan AI. Begitu dia lihat di gadget, dia buka di internet, ataupun dia buka di ChatGPT dan lain-lain, Ombudsman, Anri tidak ada, maka dianggap ini adalah pemborosan saja. Jadi demikian catatan kami. Terima kasih. Mohon maaf, secara fraksi Partai Demokrat mendukung usulan penambahan tambahan anggaran jika itu tepat sasaran dan terutama utamakan bagi gaji P3K.
karena bagaimanapun juga mereka sudah bekerja dan mereka mendapatkan haknya. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.